Sobat Bincang Prestasi, kembali lagi sama aku Aisyah di acara Bincang Prestasi. Tempatnya kita berbagi cerita-cerita yang terinspiratif dari orang-orang yang hebat, yang punya bakat, yang berprestasi. Nah, hari ini kita bakal ngobrol yang pasti akan menginspirasi kalian semua yang di rumah. Karena siapa sih yang gak mau berprestasi ya? Kayak pasti semua orang mau gak sih? Tapi di balik setiap pencapaian pasti ada perjuangan yang gak mudah ya teman-teman. Perjalanannya yang mungkin ada up and down-nya juga. Jadi pasti melewati perjalanan yang panjang. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang udah menarik banget nih dari tadi. Dia tadi udah gak sabar banget pengen cerita-cerita gitu, penasaran. Langsung aja yuk kita sambut Kak Andi. Halo Andi, apa kabar? Alhamdulillah. Andi boleh nggak sih perkenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah? Ya boleh. Halo semuanya, nama saya Disa Tiromedani. Saya adalah pemain hoki di DKI Jakarta. Wah, Andi kalau boleh tahu umurnya berapa nih? Umur aku 22 tahun. Wah, masih muda ya teman-teman, keren banget. Berarti Kak Andi ini udah termasuk atlet ya? Bisa dibilang. Keren banget teman-teman, sumpah Kak Andi ini masih 22 tahun loh, tapi udah bisa jadi atlet, keren banget. Kalau boleh tahu kenapa Kak Andi tertarik sama bidang hoki ini? Sebenarnya dari kecil juga udah senang olahraga sih, cuman kebetulan dapat opportunity main hoki, terus bisa ke jenjang profesional di atlet, mewakili DKI Jakarta, jadi ya kenapa diambil kan? Bener itu kesempatan yang emas ya, bener keren banget guys, ya ampun. Kalau boleh tahu berarti dari kecil udah disupport sama orang tua juga atau emang maksa aja sendiri, kayak gerak sendiri? Maksa sendiri aja sih, kebetulan juga kenalin hoki itu tuh dari teman bukan dari orang tua. Jadi dibilang mensupport cuman di bagian materi kali ya, untuk mencari bidang olahraga sendiri aku sendiri sih. Keren banget, ya ampun Kak Andi. Tapi maaf banget nih, boleh nggak sih jelasin dulu kalau misalnya atlet hoki tuh kerjanya ngapain aja, olahraganya tuh ngapain aja? Karena mungkin penonton yang di rumah mungkin banyak yang belum tahu atau asing sama bidang olahraga hoki ya. Untuk kerjanya sendiri sih ya lebih ya atlet latihan pastinya. Iya. Terus untuk olahraga hoki sendiri itu tuh dia kayak main futsal, cuman bolanya lebih kecil dan menggunakan tongkat. Tongkatnya tuh kayak tongkat hoki gitu, kayak hoki ice, cuman ini versi yang lebih kecilnya gitu. Oh gitu, seru banget guys. Tuh penonton yang di rumah, seru banget kan? Oke, boleh gak sih kalau misalnya Kak Andi cerita kayak perjalanan selama jadi atlet, kayak susah senengnya, atau mungkin dulu ada pengalaman yang aduh kayaknya udah jadi atlet capek gitu, ada nggak? Untuk ups and down phase itu sih sebenarnya ada di tahun 2023 ya, dimana saya sama tim saya tuh gagal untuk pergi ke PON kan, karena nggak qualified di praponnya. Itu sih hal paling apa, kayak masih membekas dan sedih gitu juga. Tapi ya namanya permainan dan games ya, dan juara ada yang menang ada yang kalah ya, hidup juga harus tetap lanjut kan. Masih lanjutin juga, akhirnya buat kesini tuh kayak buat motivasi juga sih sebenarnya. Dari down phase itu kedepannya jadi kayak makin lebih rajin latihan aja, latihan sendiri. Kayak kalau misalkan yang lain nggak latihan, kita latihan sendiri di rumah, latihan tentang sendiri buat latihan gitu sih. Keren banget ya guys, sangat menginspirasi kita semua. Jadi teman-teman yang di rumah, kalau misalnya emang lagi ngerasa jatuh, jangan gampang menyerah karena hidup akan terus tetap berjalan, kata Kak Andi. Jadi kita lihat aja kuasa Tuhan gitu ya, pasti ada aja rezekinya, betul ya? Oke, lanjut. Tadi karena dari kecil Kak Andi udah di bidang ini sampai akhirnya sekarang udah mewakili DKI Jakarta tadi. Kalau boleh tahu prestasinya udah ada apa aja? Mungkin menang di mana gitu, atau apa gitu? Itu sih mewakili DKI Jakarta buat ke prapon, terus jadi juara 3 bronze medal di Disnatalis di event nasional, terus juga di ISTN juara nasional, mendapat juara 2 di bidang klub. Keren banget guys, sumpah tepuk tangan dulu yang di rumah dong, ya ampun. Aku terharu lah dengernya, keren banget kan, ya ampun.
Sekarang karena kita udah ngobrolin prestasi, aku mau nanya keseharian Kanti, kayak sebelum latihan atau sesudah latihan tuh ngapain aja biasanya sama temen-temen? Sebelum latihan sih palingan kita cuma ngumpul aja, ngobrol bareng di meja makan, ngobrol, makan bareng, terus habis itu berangkat latihan juga bareng, diskusi, mulai latihan, selesai latihan biasanya juga pulang bareng juga. Itu tuh buat biasanya kosan di olahraga tim itu tuh untuk ningkatin chemistry itu dengan kayak gitu, ngobrol bareng sebelum latihan, sesudah latihan juga tuh ngobrol bareng sebelum makan gitu, terus habis itu bisa istirahat. Jadi erat banget ya pertemanan kalian ya, udah deket banget ya satu tim. Oke guys, jadi kita udah banyak banget ngobrol sama Kak Anti tentang prestasinya, dari jalan hidupnya untuk sampai akhirnya jadi atlet hoki ini di umur 22 tahun, menarik banget, dan prestasinya juga banyak dan menarik banget jujur. Oke, jadi kita akan lanjut di segmen 2, kita akan bermain atau tanya-tanya santai gitu sama Kak Anti setelah iklan yang satu ini. Oke, langsung aja yuk Kanti, aku akan nanya ringan pertanyaannya sih. Oke, yang pertama, posisi favorit Kak Anti itu apa? Forward. Oke, yang kedua, latihan fisik paling susah menurut Kak Anti? Interval. Itu kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Karena capek sih, biasanya lari 200 meter sprint full. Wow. Terus nanti selesainya jogging, terus diputar kayak gitu lagi sampai 8 kali. Aduh, ngebayanginnya nggak kuat, capek banget dong itu ya berarti. Itu beneran paling susah guys berarti. Oke, langsung yang ketiga, pemain hoki yang menjadi inspirasi Kak Anti itu siapa sih? Lau Lise atau Kobe Lau, dia itu pemain dari Hong Kong, China, sama ada Eva Drama, dia dari Belanda, netri Belanda. Berarti Kak Anti emang udah suka itu dari dulu atau? Iya, dari saya. Oke, jadi itu guys inspirasinya Kak Anti. Oke, yang keempat, kalau nggak ada atlet hoki, kira-kira Kak Anti mau ngambil apa sih? Basket kali ya, karena kebetulan saya dulu main basket dari SMP. Sumpah guys, sumpah, maaf Kak Anti, aku potong. Ini tuh dari awal aku ngeliat Kak Anti datang, emang basketnya tuh ada banget auranya. Kalian tuh pernah nggak sih ngeliat kayak aura-aura yang pemain basket nih gitu, itu ada di Kak Anti. Makanya tadi aku kira sebenarnya Kak Anti tuh prestasinya di basket, ternyata emang basket juga main ya. Iya. Keren banget, aduh Kak Anti, mantap. Oke deh, yang lanjut ya, kita next pertanyaan lagi. Momen yang nggak pernah terlupakan sama Kak Anti selama main hoki itu apa? Itu sih pas prapon dimana saya harus menerima dengan lapang dada karena nggak lolos buat ke pon pertama kali. Terus itu sih yang nggak terlupain. Oke, jadi itu pas lagi jatuh-jatuhnya ya, makanya nggak bisa dilupain guys. Oke deh, seru banget, menarik banget ya ampun segmen kedua ini. Mungkin kita akan lanjut di segmen berikutnya setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi sama aku. Di segmen ketiga ini kita akan tetap bermain sama Kak Anti. Dan permainan itu gampang banget. Kak Anti cuma bakal milih this or that gitu. Jadi aku akan ngasih 2 opsi dalam satu pertanyaan. Jadi Kak Anti tinggal memilih. Langsung aja yuk kita main, yuk. Oke, yang pertama, latihan pagi atau latihan malam? Latihan malam. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena nggak panas. Benar sih. Oh, jadi kalau misalnya main hoki itu di outdoor ya? Iya, kayak di lapangan sepak bola gitu, cuman dia versi hokinya lebih lebar dan lebih panjang. Iya, kebayang sih kalau siang-siang panas banget ya, keringetan ya. Oke, yang kedua, main hoki atau nonton hoki? Main hoki. Kenapa? Karena main hoki. Benar sih, mungkin karena lebih seru aja kali ya. Lebih ada adrenalin. Benar. Oke, next. Yang ketiga, outdoor atau indoor? Untuk sekarang outdoor. Kenapa? Karena lebih mau nyoba ini kali hal yang baru. Soalnya kan dari awal emang debut tuh di indoor kan. Iya, cuman kayak baru-baru ini kalau tertarik outdoor gitu, jadi outdoor. Karena lebih menantang
menantang ya, lebih seru, vibes itu lebih dapet gitu. Oke, next, defender atau forward? Forward. Kenapa? Karena bisa ngegolin. Oh gitu. Kalau boleh tahu, kalau misalnya defender tuh apa, forward tuh apa? Kalau defender itu tuh dia bagian ngejaga, kayak kalau misalnya di bola dia back. Untuk defend ya. Iya, kalau misalnya forward tuh di depan dia bagian penyerang gitu loh. Oh gitu. Jadi change untuk ngegolinnya lebih besar. Next, lapangan basah atau kering? Besar. Kenapa? Karena pada dasarnya emang lapangan indoor tuh emang harus agak lembab gitu kan, karena biar bola meluncurnya lebih stable gitu. Kalau misalnya kering, bolanya kadang-kadang terlalu cepat, terus juga di bagian sticknya kayak kemungkinan besar bakal nyangkut gitu ke lapangan. Ini knowledge baru loh guys buat kalian, karena aku aja nggak tahu. Sebelumnya ada lapangan basah sama lapangan kering. Terus aku baca sih agak janggal, tapi kayak menarik. Oke deh, menarik banget. Jadi kita tadi udah banyak cerita ya Kak Andi. Kita udah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi motivasi untuk teman-teman yang di rumah. Dan tadi kita juga udah bermain, seru banget. Jadi kita main 2 segmen, itu menarik banget sih. Terima kasih banyak ya Kak Andi sudah mau menjadi narasumber kita hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi cerita sama kita semua yang lagi nonton. Oke pemirsa, jadi tadi kita udah seru banget. Terima kasih banget yang udah nonton. Semoga motivasi-motivasi dari narasumber kita hari ini bisa memotivasi kalian semua yang ada di rumah. Aku Aisyah, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!